Jadi selain menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun, dari kezalimannya Fir'aun, Nabi Musa juga diberikan oleh Allah begitu banyak perangkat penguat untuk membenarkan dan mendukung atas kenabian Nabi Musa, gitu. Dan itu disampaikan dan diberikan kepada Nabi Musa untuk menjadi penguat dakwah kepada Bani Israel sendiri juga, agar Bani Israel lebih taat. Ya, banyak. Jadi mukjizat Nabi Musa itu tidak hanya untuk orang-orang Mesir, yakni Fir'aun, ya, tidak hanya untuk mengalahkan Fir'aun. Kalau kayak tongkat jadi ular, kemudian mengeluarkan cahaya dari tangan, dari balik kerah baju, itu memang untuk Fir'aun, ya. Kayak kemudian air jadi darah semua, kemudian wabah kodok, wabah belalang, itu untuk mukjizat agar orang-orang seperti Fir'aun paham dan kemudian mau taat, gitu. Tetapi seperti ketika yang mana wasalwa, yakni makanan yang langsung dari langit, kemudian atas izin Allah menghidupkan orang mati dan lain sebagainya, itu adalah mukjizat-mukjizat yang untuk penguat agar orang Bani Israel sendiri lebih percaya kepada Nabi Musa. Tapi apakah mereka kemudian ini yang disebut, jadi yang disebut di sini walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dengan bukti-bukti nyata yang jelas, yang sudah benar-benar bisa dilihat oleh mata kepala Bani Israel sendiri. Tapi toh demikian, ya masih begitu. Ittakhadtumul ijla min ba'dihi. Artinya min ba'dihi itu berarti setelah semua bukti-bukti itu diberikan, mereka loh masih kafir, masih ingkar. Atau sekurangnya mereka tidak ngomong ingkar, tapi mereka bilang mereka mencampur adukan. Hanya mereka bilang bahwa itu hanyalah sebagai wasilah, sebagai penguat mereka dalam beribadah, katanya agar lebih khusyuk, agar lebih taat, agar lebih mantap lagi. Itu dia bilang. Jadi ketika mereka ittakhadumul ijla min ba'dihi, makanya di sini kalimatnya wa antum zalimun. Kamu itu orang-orang yang zalim, benar. Termasuk wa idza akhadna mitsaqakum, ketika kami ambil dari mereka perjanjian. Apa perjanjian? Ya, perjanjiannya Allah ta'budu illa iyyahu, agar tidak menyembah kecuali kepada Allah. Itu agar tetap berpegang teguh pada agama tauhid ini. Perjanjian itu dilakukan di Gunung Tursina. Gitu. Maksudnya kita angkat Gunung Tursina di atas kamu itu bukan kok gunungnya di atas, tapi gunung itu sebagai saksi atas perjanjian itu. Atas kamu diminta untuk berbaiat lah, istilahnya begitu, dengan keimanan itu. Cara mereka berpegang teguh, warofa'na fawqakumut tur itu. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Jadikanlah benar-benar agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu, berpegang teguhlah di situ dengan kuat, biquwwatin, jangan lepaskan, jangan berpaling, jangan nyari-nyari yang lain, gitu kan. Sama dengan kayak dulu Nabi Muhammad SAW ketika mengambil perjanjian, ya, terhadap umatnya agar berpegang teguh. Kalau
kalimat di dalam surat Al-Hujurat banyak itu kan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, misalnya begitu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi, terhadap tali-tali agama Allah, jami'an, kesemuanya. Jadi wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jadi itu yang menjadikan umat saat itu sudah jelas sama. Makanya pesan dari nabi ke nabi untuk setiap umatnya itu hampir selalu sama. Sama dalam arti gimana? Ya memang nur kenabian atau nubuwah tentang bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW, bagaimana dulu Nabi Musa dan seterusnya, itu tetap sama. Kenapa? Karena tauhid yang diajarkan juga sama, gitu ya. Sehingga dalam konteks ini diangkat berpegang teguhlah, wasma'u, dan dengarkanlah. Tapi apa jawab mereka? Qalu, mereka menjawab, sami'na wa asoyna. Sami'na wa asoyna. Nah, kalau kita kan jelas dalam kredo orang-orang beriman itu kan, la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itu orang beriman. Nah, kalau orang-orang yang tidak beriman ya ini sami'na wa asoyna. Masalahnya kadang gini ini memang tidak diucapkan. Kalau Bani Israel kan jelas, tegas mereka, ngomong di mulut. Ketika di hatinya nggak cocok, ngomong dia sami'na wa asoyna. Enggak, ya kami memang dengar, tapi kami belum tentu taat sih, tak pikir dulu. Gimana, enggak kok kemudian taat langsung. Nah gitu dia. Dia bilang begitu. Tapi kalau umat sekarang kan, ya bibirnya ngomong siap, siap. Tapi hatinya apakah begitu? Terutama apakah perilakunya begitu? Nah ini yang jadi pertanyaan. Kalau ternyata, sekarang gini aja. Ketika khutbah, ada khutbah Jum'ah gitu ya. Khutbah Jum'ah nih. Ketika ada khutbah Jum'ah, sama lah dengar tuh. Sami'na toh, mendengar. Meskipun mendengarnya kemudian kalau dilihat dari belakang itu, kepalanya hilang. Karena apa? Kalau sama duduk sila gitu kan, laki-laki rata-ratanya kepalanya hilang. Kalau dilihat dari belakang. Karena kenapa coba? Mantuk. Karena kenapa? Kalau kepalanya kok hilang kalau dilihat dari belakang? Nunduk. Kan kalau khutbah itu jelas ada angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, kan gitu. Angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah, kan gitu tuh. Cermatilah, dengarkanlah, taatilah, kan gitu. Diamlah, jangan banyak bicara pada saat khutbah, khusyuklah, dengarkanlah dan taatilah. Angsitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Kamu nanti akan mendapat rahmat Allah. Begitu. Memang akhirnya diam. Begitu duduk, langsung silo, langsung pasang. Nah, diluk, khusyuk, menunduk. Jadi kalau dari belakang itu menakutkan. Kenapa? Karena barisan itu pada nggak punya kepala. Kepalanya kemana juga kan? Ya. Sami'na, tapi apakah wa'ata'na? Oh, beda cerita. Kenapa? Karena begitu sudah selesai dari
Jumatan, nah itu sudah beda cerita. Begitu selesai Jumatan, pulang, boro-boro atau wong apa yang disampaikan khotib denger boga kan gitu. Nah ini yang kemudian perlu kita taati bersama. Apakah ayat ini memang hanya untuk Bani Israel sebagai catatan gitu, ataukah ayat ini sebenarnya ya untuk kita juga kalau kita telisik-telisik gitu loh. Gitu. Kalau kita telisik-telisik. Kenapa? Karena ternyata ya begitu kita gitu. Kalau kita telisik. Kita itu ya sami'na, tapi bola kalau wa'asoina dan wa'atokna. Nah, di sini disebut wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, dan mereka meresapi betul kepercayaan mereka terhadap patung anak sapi itu, yang dulu sudah pernah saya ceritakan bagaimana kisahnya awal-awal ketika si Samiri mendakwahkan hal ini kepada orang-orang Bani Israel, gitu kan? Katanya patung Samiri itu dibuat dari bahan telapak kaki kuda yang dinaiki oleh malaikat Jibril. Wah, ya kayak gitu-gitu. Umat sekarang kan ya banyak itu pawang hujan apalah klenek-klenek itu. Makanya ini disampaikan ulbi sama ya'murukum bihi imanukum. Sangat buruk apa yang kalian laksanakan dari perintah-perintah, dari kepercayaan kalian itu. In kuntum mu'minin, jika memang kalian orang-orang yang beriman. Nah, hal-hal semacam ini dulu yang refleksinya itu kepada kita, agar ayat-ayat seperti ini kita pelajari itu untuk memastikan kita tidak mengulangi kedoliman dan kebodohannya orang-orang Bani Israel gitu. Karena kalau kita nanti tidak begitu, ujungnya ya kita akan mengulang kesalahan yang dilakukan oleh Bani Israel ketika begitu. Masih mending Bani Israel ngomongnya sami'na wa asoina itu terang-terangan. Kadang kita ngomong sami'na wa atokna di bibir, tapi dalam perilaku sami'na wa asoina. Jilbab no. Ya, bentar toh. Sedekahlah. Nanti dulu toh. Iya itu benar, tapi sebentar toh. Sholat jamaah. Oh ya, betul sih, itu baik sih, hadisnya benar, tapi ya rukun. Tapi gimana, Wong? Jadi begitu banyak kata tapi. Padahal kita itu harusnya sebagai orang beriman itu taat itu tanpa tapi. Ya. Nah, silakan kalau ada yang mau disampaikan, kita kasih kesempatan untuk ngobrol. Monggo. Assalamualaikum Gus. Gus, gini Gus, Gus mau izin tanya Gus. Gus, gini yang saya mau tanyakan, tadi keterangan Gus tentang Jumatan Gus ya. Itu harus sami'na atau dengarkan dan patuhi, taati dan kerjakan. Padahal setelah itu orang-orang setelah bubar Jumatan itu jarang yang melakukan seperti itu. Dan lagi di dalam masjid pun kalau menurut Imam Syafi'i itu khotbah itu harus dilihat, dipandang sunahnya itu Gus. Dan lagi menurut Imam Syafi'i yang keduanya tentang imam itu kalau pada waktu khotbah itu jangan disediakan minum, karena di situ istilahnya dia pada waktu itu masih dalam keadaan ibadah. Dan nanti biasanya orang-orang itu kalau khotbah yang kedua
imam itu kadang-kadang nyelisipi minum itu. Gimana Gus kalau menurut itu, menurut pandangan saya, dan tolong diuraikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi saya kurang jelas. Tapi yang kedua gini, jadi tentang minuman ya. Memang tidak ada ceritanya Rasulullah pada saat khutbah lalu minum ya. Karena memang itu saat ibadah ya. Jadi beda ya, khutbah itu beda dengan ceramah. Kalau ceramah itu kan sesuatu yang di luar langsung ibadah mahdhah, ibadah ritual. Sehingga bisa ada dialog dan lain sebagainya, bisa ada guyon, dan mungkin bisa ada salah maka mohon maaf gitu ya. Maka khutbah itu tidak boleh ada salah. Sehingga tidak ada dalam khutbah kata-kata misalnya jika ada salah mohon maaf, nggak boleh ada gitu. Kenapa? Karena khutbah itu makanya harus dikonsep betul, tidak boleh ada satupun kata yang salah. Karena khutbah itu sifatnya fatwa ya. Nah sehingga dalam konteks ritualnya pun begitu. Ritualnya adalah khutbah itu harus benar-benar khusyuk, khidmat, tak terjeda, ya gitu. Jadi jangan kemudian khutbah lalu pamit pipis dulu atau pamit minum dulu, makan dulu, tidak boleh. Ya. Dalam konteks kesopanan ya. Tetapi tidak ada memang larangan langsung dalam hadis maupun apa. Jangan minum di tengah khutbah juga tidak ada. Tetapi karena Rasulullah juga tidak mencontohkan, artinya Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu, ya sebaiknya kita ikuti seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Gus, tapi orangnya tua, ya makanya khutbah itu sebenarnya singkat, padat, jelas, ada aturannya itu, sehingga tidak memerlukan orang untuk sampai kehausan. Oke, yang lain? Silakan, kalau ada yang mau ingin didiskusikan. Jadi, apa yang kita pahami bersama itu memang sebaiknya kita... Oh, silakan. Siapa yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Mumpung masih ada waktu. Apa-apa, siapapun ya. Pak 0903 ini satu siapa? lagi, Gus. 09035. Siapa? Monggo. Sebentar, Pak. Gus, satu lagi, Gus. Sebentar. Kasih waktu yang ini. Satu lagi tadi. 0901535 tadi siapa? Assalamualaikum, Gus. Izin bertanya, Gus. Gus? Silakan. Waalaikumsalam. Tentang pembagian zakat itu kan ada apa itu namanya 8 asnaf itu, sebagian itu kan ada Ibnu Sabil. Terus kemarin itu kan saya dapat itu, Gus, di dunia maya itu dapat kayak tambahan ilmu gitu loh. Tentang Ibnu Sabil itu, tentang pelajar yang di perantauan itu katanya bagian dari itu, apa benar napa mboten niku, Gus? Pelajar yang di perantauan itu katanya boleh gitu, Gus. Iya, benar. Jadi sebenarnya tidak hanya di dunia maya, di dunia GG juga udah pernah GG terangkan kalau nggak salah. Bahwa memang Ibnu Sabil itu selain sebagai dimaknai sebagai musafir, orang yang dalam perjalanan, yakni para musafir yang mungkin terlantar, kehabisan bekal dan lain sebagainya, ada yang memaknai itu secara luas bahwa para pelajar, para penuntut ilmu yang ada dimaknai sebagai dalam perjalanan menuntut ilmu, itu juga bisa mendapatkan satu di antara Ibnu Sabil itu, sehingga dia bisa dapat jatah dari zakat Ibnu Sabil itu. Sehingga ya saya sepakat juga itu, karena memang kayak pemaknaan mu'alaf, pemaknaan gorim sendiri kan tidak semua orang yang punya hutang misalnya, tapi orang yang punya hutang dalam arti seperti apa, hingga nggak semua orang yang punya hutang gitu. Tapi
Kemudian demikian pula mu'alaf itu batasannya sampai seperti apa? Kalau mu'alaf sudah berpuluh-puluh tahun ya bukan mu'alaf namanya. Mu'alaf itu adalah masa transisi yang memang masih awal-awal itu, sehingga dikhawatirkan ada kebimbangan kembali. Nah, untuk menarik dan menguatkan itu yang kemudian dikuatkan dengan pertolongan-pertolongan baik materi maupun imateri dan seterusnya. Dan saya sepakat kalau Ibnu Sabil itu dimaknai sebagai selain ya pertama tentu orang-orang safar yang kehabisan bekal dan sebagainya. Tapi kalau enggak ya maka arahnya kepada para pelajar, para penuntut ilmu dan seterusnya. Oke, itu saya sepakat. Sudah lama juga saya menyampaikan itu bahwa itu memang menjadi satu di antara yang bisa kita inikan. Enggak, Pak Abdullah, terus nanti. Oke, mau tanya untuk melanjutkan yang kemarin sudah kasihkan waktu. Apa? Yang mau saya tanyakan itu Rasulullah menerima dakwah itu apa dulu itu menerangkan begini, Gus. Oh, ini Quran, ini hadis begitu, Gus. Ya, jadi kalau Quran itu jelas Pak Abdullah. Kalau Quran itu Rasulullah langsung jelas menjelaskan. Barusan turun ayat seperti ini. Itu jelas. Jelas. Dan lafadznya itu tidak berubah-ubah. Jadi kalau ayat Allah, itu misalnya hari ini ayat Allah turun. Ya, lewat Jibril turun kepada Nabi Muhammad gitu, lalu disampaikan kepada para sahabat, terutama biasanya yang paling pertama menghafal itu Ahlus Sufah itu. Nah, begitu diterangkan, besok lagi misalnya Rasulullah menyitir ayat tersebut, itu nggak berubah ya, kalimatnya seperti itu persis, wes. Nah, sementara kalau hadis, Rasulullah misalnya bersabda tentang fadilah amal gitu ya. Fadilah amal yang pertama as-shalah, yang kedua silaturahmi, ketiga sedekah. Itu nanti misalnya beliau bersabda lagi di tempat yang lain, bisa jadi urutannya berbeda. Sehingga kalimatnya itu tidak selalu sama. Bisa jadi pakai as-sodaqah, bisa jadi pakai az-zakat. Sehingga itu sangat situasional. Tapi kalau Quran itu tidak berubah, kalimatnya akan tetap sama. Sehingga sahabat juga sudah tahu, karena selain Rasulullah juga menyampaikan ini firman Allah, maka Rasulullah juga berbeda, kalimatnya juga beda. Jadi itulah kenapa kalau sampean cermati kalimat sabda Rasul yang ada di hadis dengan kalimat yang dipakai, meskipun sama-sama bahasa Arab, itu di dalam Quran berbeda sekali. Kalau Pak ahli bahasa itu melihat bahasa yang ada di Quran itu tidak ada di dalam bahasa Arab bakunya, sehingga dia seperti mirip dengan bahasa Arab Kufi istilahnya. Arab Kufi itu Arab yang bahasa kuno yang sudah musnah, sudah hilang. Tapi itu tidak, itu bahasa Allah asli langsung dari langit. Ada lagi? Tadi penjelasan saya jelas nggak? Dengar nggak? Halo? Dengar Gus. Insya Allah, Bro. Sangat jelas Gus. Monggo, ada lagi? Ada? Assalamualaikum Gus, tambahan satu Gus. Ya. Gini Gus, masalah puasa Gus. Itu kalau puasa pada saat siang hari itu kita kan mungkin kena penyakit cuci darah. Itu gimana puasanya, bisa dilanjut atau gimana? Yang pertama, yang kedua masalah bayar fidyah Gus. Saya punya orang tua itu nggak bisa puasa, tapi bisanya dibayar media itu di depan atau di tengah atau di belakang, Gung. Tolong diuraikan dan dijawab. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cuci darah ya nggak usah puasa. Besok diganti di tempat di hari yang lain ya. Faidatu min ayyamil ukhor, jadi diganti di hari yang lain. Itu termasuk maridon ya. Maridon itu bisa dapat rukhsah
atau keringanan untuk tidak puasa, tapi bisa diganti di hari yang lain untuk cuci darah. Kedua, untuk fidyah, ya bisa, monggo. Kalau orang tua memang sudah tidak mampu sama sekali, sebaiknya dibayar segera, tidak usah ditunda-tunda kapan-kapan ya. Dibayar segera, kalau mampu ya langsung dibayar saat itu juga. Ada lagi? Izin Gus bertanya. Monggo. Maaf, mohon penjelasannya. Bani Israel sekarang ini pada saat ini itu maaf itu sekarang menjadi negara mana dan apa? Dan masyarakat sekarang gimana? Apa masih seperti dulu masih bandel-bandel atau gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi Bani Israel itu sudah menjadi suku atau ras yang mendiaspora. Diaspora itu sudah merambah kemana-mana, sudah nggak ada di salah satu tempat saja. Kalau sekarang Israel mencoba mendirikan negara untuk kemudian menyatukan orang Bani Israel, Bani Israel sendiri juga tidak semuanya sepakat. Ya. Misalnya yang sekarang menduduki Palestina, itu mereka yang merasa berantem, katanya itu dulu negaranya Bani Israel, kata orang Palestina ngawur aja sebelum Bani Israel datang, kami sudah datang duluan. Ada yang ini 2000 tahun yang lalu ini milik Bani Israel, tukaran Zaid. Tapi sebenarnya orang Bani Israel itu ya sama kayak orang-orang Cina. Gitu. Orang-orang Cina kan juga diaspora kemana-mana. Nah, sehingga mereka juga sudah berketurunan di mana-mana, dan tidak hanya dalam satu bentuk kulit atau wajah. Orang Bani Israel itu sudah bisa asimilasi orang kulit hitam, ya ada sekarang Bani Israel kulit hitam. Gimana wong dulu Bani Israel itu banyak berwajah Arab. Jadi berwajah Arab kemudian sekarang Yahudi atau Bani Israel itu dikesankan seperti orang Eropa, itu gimana? Jadi sekarang penduduk Bani atau atau Yahudi, Jewish atau Bani Israel itu kebanyakan ya memang ada di negara-negara Baltik ya, ada di negara-negara Skandinavia sana, dan sebagian di Rusia, yang paling banyak di sana, terutama di Polandia. Nah, tapi mereka juga tidak dibatasi ya, karena banyak sekali yang di Jerman, di Amerika Latin, bahkan di Indonesia. Ya. Jadi jangan salah, Bani Israel itu tidak hanya yang berwajah ini, dan tidak perlu dimusuhi. Kenapa? Karena ya mereka sama, ada juga yang kafir, ada juga yang beriman, ada juga yang dolowor, ya sama dengan kita. Gitu. Jadi sekarang yang mencoba untuk mendirikan negara Israel di tanah Palestina itu tidak semua orang Bani Israel juga setuju ya. Karena Yahudi sendiri sebagai sebuah agama, ya Bani Israel itu suku, Yahudi itu agama ya. Sebagai sebuah agama itu ya tidak diikuti oleh semua orang Bani Israel. Tidak diikuti oleh semua orang Bani Israel. Orang Israel yang ikut agama Kristen ya banyak juga. Gitu. Ngoten ya. Berarti cara mengidentifikasinya dengan sifat-sifat itu ya Gus ya? Mut Gus, maaf, saya termut. Sebentar, ini ada pertanyaan lewat chat ini. Izin tanya Gus, apakah berdosa jika dalam mengaji kita banyak salah, belum bisa benar secara makhrajul huruf, belum tepat? Tidak ada dosa, tidak ada. Tidak dosa. Jadi selama sampean dan saya benar-benar niat ngaji dan tidak ada niat untuk mempermainkan bacaan Quran, itu malah dapat pahala ya. Jadi saya berlawanan pendapat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa
Kalau ngajinya nggak benar itu nanti dituntut di hadapan Allah. Siapa kita? Siapa kita? Yang membuat lidah kita itu Allah. Yang membuat bahasa setiap diri itu Allah. Ingat, dulu di masa Nabi Muhammad SAW, itu sampai ada sekian banyak bacaan. Kenapa? Karena yang datang ngaji kepada Rasulullah itu nggak hanya dari satu suku, hanya dari satu bangsa. Makanya ada qiraatu sab'ah itu. Sampai ada 7 jenis bacaan. Gitu loh. Iya. Banyak ada yang mengatakan, kan dia tidak bisa mengatakan wadduha, tidak bisa dia. Wadduhi. Kenapa? Ya bukan, karena tidak bisa. Misalnya orang Ngawi, orang Wonogiri, dalam-dalam sana, sama suruh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir. Kenapa? Ya, kalau memang bisa, kita harus tetap berusaha agar sesuai makharijal hurufnya, sesuai tajwidnya. Itu kewajiban kita sebagai pelajar. Tapi begitu yang kenal Islam itu ketika sudah tua, ketika sudah memang begitu lidahnya, tidak bisa sudah. Maka mereka tetap wajib belajar. Nah, kita juga yang tetap wajib mengajarkannya. Tapi ketika masih belum bisa, tidak ada dosa, malah dapat pahala. Karena gradul-gradulnya itu dicatat sebagai upaya untuk menuntut ilmu. Nah, gitu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Utul ilma di situ diangkat derajatnya oleh Allah, tidak hanya yang sudah punya ilmu, tapi juga yang sedang menuntut ilmu. Ya. Jadi jangan khawatir. Makanya saya selalu mengendorse, mengencourage, mendorong agar dulur-dulur untuk tetap semangat belajar, dan ketika membaca seperti ini, makanya yang sering baca, yuk kita kasih kesempatan bagi yang belum baca, supaya yang belum baca itu nggak minder, wah itu bacaannya sudah bagus, jangan malu, jangan. Makanya saya selalu bilang, ayo kita kasih kesempatan yang belum pernah baca, biar mau baca, itu maka yang sering baca, yuk kita kasih kesempatan. Itu, oke? Biar yang belum pernah baca juga, lidahnya ini nanti di akhir bersaksi bahwa dulu di jam segini, tanggal segini itu saya diajak oleh si fulan untuk baca ayat-ayat Allah. Oke? Jadi jangan khawatir, insya Allah tetap dapat pahala. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, puasa sudah memasuki akhir dari separuh, sehingga ayo memastikan yang pertama adalah harap diterima, berharap diterima puasa kita oleh Allah SWT. Yang kedua, ayo balapan nyari ampunan. Ya, sekali lagi berlomba mencari ampunan dari Allah. Rugi orang yang nggak dapat ampunan meskipun sudah haji, umroh, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi kalau belum dapat ampunan Allah, rugi. Karena itu, ayo cari ampunan Allah agar sebelum kita wafat sudah bersih, suci dari dosa dan kesalahan. Semoga Allah merahmati kita, meridai kita dalam surat al-mustaqim akhirnya. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma fil mu'minina wa muslimat al-ahya. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa qina fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم ادفعنا البلاء والوباء وقد حسنا نسينا شيئا كفر ربنا نسينا ولنا وسكبنا اللهم ارفع درجتنا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ومن شر ربنا اجعلنا مسلمين لك مهتدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وأنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن